Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5E PSD Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan fisik luar mobil. Jadi bagian luar kita bisa mulai dari bagian depannya. Jadi depan kita cek, kita pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita periksa itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, terus habis itu bagian-bagian yang lain seperti ban atau velg, ini bannya dia ketebalannya sekitar 40% untuk ban depan, sebelah kanan kita cek semua bagian kaca-kaca, bodi, terus habis itu untuk ban belakang sebelah kanan ini mungkin sekitar hampir rata ya, sekitar 40% juga. Jadi kita kelilingin lampu-lampu semua bagian-bagian yang ada pada bagian luar mobil. Jadi kita cek, kita pastikan ini juga hampir rata sih, jadi sekitar 40% bannya hampir rata. Pastikan bahwa kondisi luar mobil itu aman. Oke, setelah kita cek dan kita periksa bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya ini dia ini ya, jadi antara remote dan kunci dia terpisah. Terus untuk Honda Freed perlu kita periksa juga pada saat kita beli mobil itu adalah electric sliding door sebelah kiri dan kanan, khususnya yang tipe EPSD ya, seperti itu. Jadi coba kita periksa, kita bisa buka dengan remote. Nih, ini kondisi masih oke. Terus satu lagi juga kita periksa. Oke. Sekarang kita coba tutup lagi. Oke. Jadi electric sliding door-nya masih berfungsi normal ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam dan kita periksa ya. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Terus jangan lupa juga di masing-masing kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi kolong interior oke, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana di dalam interiornya, posisi duduk kita enak atau tidak. Terus jangan lupa juga kita periksa bagian dalam interior dashboard, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu kita cek juga plafon, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus ini dia sarungin dengan sarung jok yang tidak permanen ya. Jadi di dalamnya masih ada bahan fabriknya. Kita periksa, pastikan bahwa kondisinya oke. Setelah kita cek bagian interior kondisinya oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Nanti kita di video ini juga akan kita lihat ya mesinnya. Kita periksa bagian
atas mesin, bagian bawah mesin pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga ada rembesan, kalau itu bagian rembesnya dari packing atau sealnya, itu penggantiannya tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa juga kita periksa bagian kolong, pastikan bahwa tidak ada keropos. Bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu bagian dari karet-karet atau sealnya, untuk penggantiannya juga tidak terlalu mahal. Terus jangan lupa juga kita periksa oli mesinnya, level dan kondisinya, serta radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan itu aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk colokan kunci ada di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Jadi Honda Freed ini kilometernya di 133.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhir dan sebelumnya ya, seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, yang perlu kita periksa itu antara kilometer, terus habis itu rekor-rekor servis sebelumnya, serta kondisi fisik mobil secara keseluruhan. Pastikan bahwa itu sesuai. Karena apa? Kalau itu tidak sesuai, berarti ada indikasi kilometernya diturunkan atau di reset. Kita akan susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Oke, sekarang berikutnya kita coba periksa ke bagian mesin ya, seperti itu. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian sini ada buat buka kap mesin. Terus di bagian sini ada buat pengaturan. Jadi di sini ada tombol buat ini ya, sliding door yang di bagian tengah. Jadi ini bisa kita buka. Ini perlu kita periksa juga ya. Seperti itu. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini terbuka dengan oke. Terus yang satunya lagi saya pencet juga nih. Oke, jadi masih terbuka dengan normal. Jadi dengan remote bisa. Terus habis itu dari depan juga bisa kita buka tutup ya. Nah ini tuh, oke. Terus di bagian sini juga ada pengaturan buat spion. Jadi dia sudah elektrik dan sudah retract. Jadi retractnya pun juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa retractnya masih berfungsi secara normal. Ini kita buka lagi, tuh, oke. Terus di sini ada cup holder, ada kisi-kisi AC. Terus kita sebelum ke depan kita ke bagian door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus di bagian sini ada tombol central lock unlock power window, serta tombol power window di keempat bagian pintunya. Oke, terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin dia agak ke kanan sedikit, jadi kita dorong ke kiri. Honda Freed ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi ini salah satu mesin andalan untuk Honda ya. Jadi mesin-mesin mobil yang dengan mesin 1500 banyak yang pakai mesin ini, seperti Honda Jazz. Terus habis itu Honda City juga pakai mesin ini ya, seperti itu. Oke, untuk memeriksa mobil kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan suara mesinnya. Pastikan bahwa suaranya halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus di bagian depan sini ada besi yang memanjang di depan mesin, kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa cek
komponen-komponen metal yang ada pada mesin pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 6 penumpang, yang mobil ini termasuk legendaris ya, walaupun umurnya 2011, peminatnya juga masih oke, dan secara rival juga bisa dikatakan mobil ini tidak ada rivalnya ya, kecuali Sienta, cuman mungkin harganya memang Sienta agak lebih tinggi ya, seperti itu. Perawatannya mudah, BBM-nya relatif irit, terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Honda pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Honda Freed ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bagian tengah dan bagian belakangnya. Satu lagi cara buka pintu slidingnya yaitu dengan kita tarik. Oke, jadi dia otomatis sudah terbuka. Oke, di sini ada pegangan. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom masih cukup oke. Terus habis itu untuk headroomnya sendiri pun juga cukup luas ya, seperti itu. Oke, terus di baris kedua ini bisa duduk 2 penumpang, jadi dia captain seat ya, captain seat. Di sini ada senderan tangan, jadi jok bisa dimajuin sama bisa reclining. Senderan kepala juga bisa diatur secara terpisah ketinggiannya. Terus habis itu apalagi ya, di bagian sini ada cup holder ya, jadi di sini ada cup holder, terus bagian sini ada kantong. Terus habis itu di bagian atas sini ada handle tangan, modelnya model retract. Terus di bagian tengah ini ada lampu baca. Oke, terus untuk akses ke belakang ini juga mudah ya. Jadi kita tinggal lewat bagian tengah. Sekarang saya coba masuk ke baris belakang. Oke, nah di baris belakang ini memang kalau untuk dapat kaki yang bisa masuk, jadi bisa minta penumpang bagian tengah untuk dimajukan sedikit seperti itu. Jadi di baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang ya, 2 penumpang dengan 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus seatbelt 3 titik, ada 2 di bagian kiri dan kanan. Di bagian sini ada lampu baca, di sini ada handle tangan modelnya retract, terus di sini ada gantungan baju, sama di sini handle tangan model retract, ada gantungan baju. Terus di bagian sini ada cup holder, sama di sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder juga sama kisi-kisi speaker. Oke, terus bangku ini bisa dilipat 50% ke samping ya, untuk dapat space yang lebih besar. Jadi ini selain gantungan baju, dia bisa berfungsi untuk menyantolkan jok apabila dilipat ke samping. Oke, terus sama di sini juga ada seat belt 3 titik ya, untuk penumpang di tengah. Oke, sekarang kita keluar. Oke, terus di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock ya, child lock. Di sini ada cup holder. Terus jangan lupa juga sealer pintu. Kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya di pinggir-pinggir pintu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Kita tutup pintunya, dia otomatis. Terus untuk ban tadi sudah kita lihat ya, ban sama velg. Di sini ada antena radio. Terus di sini ada spoiler. Terus kaca sudah dilengkapi dengan defogger untuk kaca belakang, dilengkapi dengan wiper. Terus ada tambahan kamera mundur ya. Oke, terus ada sensor parkir 2. Terus sama di sini salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Ada semprotan air wiper di bagian sini. Sekarang kita buka saja ininya ya, pintunya. Oke. Pintu terbuka lebar, jadi kalau mau masukin barang juga cukup nyaman, enak. Terus jangan lupa juga sealer pada pintu bagasi kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta bagian tulangan pintu juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Untuk space bagasi masih lumayan. Kalau jok baris ketiga dilipat, dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Terus di sini ada buat menurunkan ban cadangan, karena ban cadangannya ada di bawah. Serta di sini tidak ada penyimpanan apalagi ya. Nah, jadi dia lantai saja ya. Jadi ban cadangan ada di bawah nih sini. Oke, oke, kelihatan ya. Sip. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita buka pintu sini.
Jangan lupa kita periksa juga sealer pada pintu sini, kita periksa, pastikan bahwa kondisi, kalau di sini ada di ini ya, tertutup karet, jadi bisa kita buka juga. Kita periksa, pastikan bahwa sealer pada pintu kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian depan. Door trim kita periksa juga kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu sealer pintu kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Di sini ada tampilan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboardnya ya. Oke. Oke, untuk cluster speedometer ada di bagian sini. Ini cluster speedometer. Di sini ada pengaturannya, tombol-tombol pengaturannya. Terus untuk setirnya dia bahannya soft touch ya. Ini kulit jeruknya juga masih lumayan. Jadi setir kondisinya oke. Di sini ada pudar karena pemakaian. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya. Airbag, tombol klakson di sini. Di sini ada pengaturan buat lampu senja, lampu besar, lampu sen, lampu dim, terus terus habis itu di sini ada buat tuas pengaturan wiper, air wiper depan dan belakang. Oke, terus ini pengaturan buat setirnya, dia sudah tilt tapi dia belum teleskopik ya. Oke. Terus kita ke bagian sini. Di sini audionya sudah diganti dengan Android TV yang ukurannya cukup besar. Terus ya ini juga sudah disesuaikan ya listnya. Terus AC kita cek, kisi-kisi AC. Di sini AC juga masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard. Terus di sini ada tempat penyimpanan barang-barang. Terus ini tuas maticnya. Terus di bagian sini ada buat shift lock-nya ya. Jadi shift lock dengan menggunakan kunci. Terus AC sudah digital. Di sini ada MID buat AC-nya. Di sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC, temperatur AC. Terus di sini ada arah semburan angin AC. Ini buat mati nyalakan AC, jadi angin saja bisa. Terus di sini ada defogger belakang, defogger depan. Terus di sini ventilasi luar dalam. Terus di sini buat matiin AC secara keseluruhan, sama di sini sudah ada auto climate control. Sudah dilengkapi dengan airbag juga di bagian sini. Terus di sini ada kisi-kisi AC, ada cup holder. Terus di bagian bawah sini ada cup holder juga. Power outlet 12 volt. Terus tempat penyimpanan terbuka. Oke. Terus sama di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus sama di sini handle tangan model-model retract. Terus sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup. Terus spion tengah sudah bisa diatur pengaturan kesilauannya secara manual. Terus ada lampu baca. Terus sama di sini sun visornya ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen atau kertas kecil atau kartu. Terus sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Terus untuk door trim supir di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD Matic tahun 2011. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Jadi nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Di YouTube biasanya ada di bagian bawah, jadi silakan diklik aja, lengkap saya cantumkan. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di Harapan Indah Bekasi, jadi di POSH ya, atau POS, Pusat Otomotif Sentra Harapan, dengan area parkir yang sangat luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa klik subscribe Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau YouTube, Threads,
Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Honda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.